Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan pembelajaran sel, jaringan organ, hingga sistem organ. Dengan saya, Dwi Novitasari, yang biasa dipanggil Novi. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah pembelajaran, mahasiswa mampu mengetahui organisasi penyusun tubuh manusia, menyebutkan organela-organela dalam sel, fungsi dari setiap organela seperti fungsi sitoplasma, membran sel, nukleus, retikulum endoplasma, hingga mitokondria. Setelah memahami fungsi dari organela, ditambah dengan peroksisom dan lisosom, maka diharapkan mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis jaringan, yaitu jaringan epitel, tulang rawan, otot, cairan darah, atau jaringan ikat khusus, serta organ dan sistem organ. Kita review sedikit ya, seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa sel adalah satu unit fungsional dan struktural dari semua organisme hidup. Contohnya bakteri itu bersifat uniseluler, sedangkan manusia bersifat multiseluler. Sel dapat bertahan hidup, melakukan pertumbuhan sel, metabolisme, bahkan reproduksi. Sel tubuh manusia pada intinya memiliki 3 subdivisi utama, yaitu pelapisnya atau membran sel, ini fungsinya untuk membungkus sel. Kemudian ada nukleus, ini mengandung bahan genetik, yaitu ada RNA dan DNA-nya. Dan cairan intraseluler yang berada di sitoplasma. Kita ingat kembali level organisasi dalam tubuh kita. Sel kita, penyusun terkecilnya adalah atom seperti hidrogen, karbon, sulfur, fosfor, dan sebagainya. Dari atom-atom ini akan menyusul unit fungsionalnya, yaitu sel. Contohnya adalah sel usus, sel syaraf, sel darah, dan sebagainya. Kumpulan dari sel akan menyusun jaringan, yang akhirnya jaringan akan membentuk sebuah organ. Organ lambung contohnya merupakan bagian dari sistem organ pencernaan. Gabungan dari sistem organ akan menyusun tubuh manusia secara utuh. Sel kita merupakan kombinasi dari berbagai atom tertentu, pada umumnya adalah atom oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen. Atom ini akan terbentuk membentuk molekul kehidupan seperti protein, karbohidrat, lemak, asam nukleat, dan lain sebagainya. Beberapa contoh atom yang terdapat dalam tubuh manusia seperti hidrogen dengan muatan proton 1, karbon dengan muatan proton 6, dan seterusnya. Ada nitrogen, oksigen, sodium, magnesium, fosfor, sulfur, klorida, potasium, dan kalsium. Banyak atom yang berfungsi.
penting seperti hidrogen, karbon, potasium, dan kalsium. Ketika kita ingin melihat sel, kita menggunakan mikroskop karena diameter sel tubuh manusia umumnya 10 sampai 20 mikron. Beberapa teori tentang sel yaitu bahwa setiap organisme memiliki lebih dari satu sel. Sel merupakan unit fungsional terkecil kehidupan, serta semua sel berasal dari prasel. Berdasar organisasi internal yang dimiliki oleh sel, maka terdapat dua tipe sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Tubuh manusia merupakan sel eukariotik, di mana maknanya bahwa setiap sel kita mempunyai nukleus dengan membrannya. Perbedaan utama dari sel prokariotik dan eukariotik yaitu pada membran nukleusnya. Ukuran sel sangat bervariasi. Rata-rata diameternya adalah antara 10 hingga 20 mikrometer. Terdapat berbagai jenis sel di dalam tubuh, contohnya seperti sel epitelial, sel darah merah, sel sperma, sel syaraf, dan coba silakan sebutkan yang lainnya. Struktur sel di awal tadi kita bahas ada 3 subdivisi utama, yaitu nukleus, membran plasma, dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat berbagai organela, contohnya adalah ribosom atau retikulum endoplasma, ada kompleks Golgi, mitokondria, ada peroksisom, lisosom, kemudian ada smooth endoplasmic reticulum, ada proteosom, dan sebagainya. Bisa diperhatikan berbagai kompartemen seluler dan fungsinya. Ada yang utama sitoplasma, ini adalah bagian cairan yang mendukung organela. Kemudian ada retikulum endoplasma, baik yang kasar dan halus. Keduanya merupakan tempat sintesis dari karbohidrat dan lemak. Khusus untuk retikulum endoplasma kasar bisa sebagai tempat sintesis protein. Kompartemen seluler yang lainnya yang penting terdapat kompleks Golgi. Ini memodifikasi produk sel yang belum matur agar menjadi matur. Contoh dari rantai polipeptida dengan struktur tersier akan dibentuk menjadi protein yang matur. Kemudian ada lisosom, ini fungsinya untuk memecah dan mencerna zat berbahaya, mencerna produk protein yang harus diperbaiki atau di-repair. Kompartemen seluler lainnya ada mitokondria. Ini adalah organela yang berfungsi sebagai penghasil energi di dalam sel. Terdapat juga nukleus. Ini merupakan tempat pembentukan protein, yaitu translasi protein, serta bisa juga sebagai tempat transkripsi protein. Peroksisom merupakan tempat melakukan reaksi metabolisme. Ini mengandung banyak hidrogen peroksida sehingga melindungi sel dari zat-zat berbahaya seperti alkohol, formaldehid, dan toksik-toksik lainnya.
Terdapat juga ribosom. Ini menempel pada retikulum endoplasmik kasar. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk mensintesis protein. Kita ingat kembali fungsi dasar sel, salah satunya untuk mendapatkan nutrisi dan oksigen dari lingkungan sekitar sel, melakukan berbagai reaksi kimia menggunakan nutrisi dan oksigen yang didapat untuk menghasilkan energi, membuang karbon dioksida dan produk samping lainnya, produk sisa reaksi lainnya. Sebagai tempat sintesis protein, lemak, karbohidrat, ini untuk struktur sel, untuk pertumbuhan, dan menjalankan fungsi-fungsi spesifik tertentu. Sebagian besar mengontrol pertukaran bahan antara sel dengan lingkungan sekitarnya. Fungsi lainnya untuk memindahkan material dari satu bagian sel ke bagian lainnya, baik secara internal ataupun antar sel. Contohnya, sel tersebut menghasilkan enzim atau hormon tertentu, maka akan dieskresikan untuk ditransfer ke sel-sel target. Menjadi sensitif dan responsif terhadap perubahan di lingkungan sekitarnya, ini terutama dilakukan oleh sel saraf serta sel endokrin, bereproduksi atau regenerasi. Untuk sel saraf dan sel otot tidak memiliki kemampuan reproduksi segera setelah terbentuk. Ini alasan mengapa pasien stroke yang kerusakan pada sel-sel sarafnya atau serangan jantung menyebabkan kematian. Bagian terluar dari sel adalah membran sel, terkadang disebut sebagai membran plasma. Sifatnya sangat lentur, memungkinkan interaksi dengan lingkungan seperti transport ataupun sekresi produk-produk sel. Ini membentuk kompartemen yang tertutup yang mengelilingi sitoplasma sehingga memisahkan satu sel dengan sel lainnya, bahkan dengan lingkungannya. Mengandung berbagai biologis molekul, terutama protein dan lipid. 3 jenis molekul lipid utamanya yaitu fosfolipid, kolesterol, dan glikoprotein. Membran sel memiliki lapisan ganda atau disebut lipid bilayer. Kandungannya adalah fosfolipid sebagai penyusun utamanya, sedangkan glikolipid terkadang berfungsi sebagai porus atau channel. Model terbaik dari struktur membran sel adalah model mozaik cair, fluid mosaic model, di mana membran sel memungkinkan terjadi interaksi keluar masuk molekul ion, air, oksigen, dan sebagainya. Ini adalah gambaran dari membran sel. Tadi disebutkan bahwa membran sel terdiri dari lipid bilayer yang merupakan penggabungan dari fosfolipid. Terdapat kepala yang polar dengan ekor yang hidrofobik. Terdapat juga protein integral. Ini merupakan porus-porus atau pori-pori dari membran sel. Dengan struktur dasar fosfolipid bilayer ini sebagai penghalang yang stabil antara dua kompartemen cairan, yaitu cairan intrasel dengan cairan ekstrasel.
Protein yang tertanam atau disebut sebagai protein integral dalam phospholipid bilayer berfungsi sebagai transportasi molekul spesifik dan juga terkadang berfungsi sebagai penanda sel. Membran sel memungkinkan self-sealing, yaitu membungkus diri sendiri. Dengan kepala yang polar bersifat hidrofilik atau suka air, akan berhubungan langsung dengan cairan intrasel ataupun cairan ekstrasel. Sedangkan bagian ekornya, yaitu asam lemak, bersifat hidrofobik atau membenci air, sehingga mereka dilindungi antara dua kepala hidrofilik. Berikut gambaran dari lipid bilayer, di mana kepala yang bersifat hidrofilik, artinya suka air, akan berhubungan dengan cairan ekstrasel maupun intrasel. Sedangkan ekor yang bersifat nonpolar atau hidrofobik akan bersembunyi dari kontak langsung dengan cairan. Klasifikasi protein membran sel, satu yaitu protein integral, di mana dia melekat pada permukaan membran sel lipid bilayer. Contohnya adalah voltase gate ion channel. Fungsinya sebagai aliran protein yang mengangkut ion-ion tertentu seperti ion kalium, ion hidrogen, reseptor insulin, atau reseptor neurotransmitter lainnya. Tipe yang kedua yaitu protein perifer. Dia hanya mengikat secara longgar di bagian dalam atau bagian luar dari membran. Contohnya penyusun protein perifer adalah glikoprotein, yaitu karbohidrat yang melekat pada protein. Sifat dari membran plasma yaitu semi-permeable yang selektif, artinya beberapa molekul dapat berdifusi melintasi lapisan membran plasma tetapi yang lainnya tidak. Lipid bilayer yang tidak permeable terhadap ion dan molekul polar besar yang tidak bermuatan seperti glukosa dan asam amino. Bahan yang larut dalam air berukuran kecil dapat secara langsung melewati membran sel. Protein integral dapat berfungsi sebagai transporter, di mana dia akan berubah bentuk ketika ada zat-zat spesifik yang akan melewatinya. Untuk molekul yang besar seperti protein tidak dapat melewati membran sel langsung, jadi ditransportasi ke intrasel atau ekstrasel melalui vesikel atau kantung. Untuk gas hidrofobik seperti oksigen dan karbon dioksida dapat melewati membran secara cepat. Membran sel membatasi difusi molekul bermuatan tinggi seperti membran sel juga memungkinkan terjadinya glukosa dan asam yang amino. Membutuhkan energi. Bagian dari sel-sel protein transmembran lainnya pada protein berhubungan dengan komunikasi interseluler di dalam membrannya, yaitu hormon atau mediator imun di bagian ekstraselulernya. Untuk protein integral, terdapat yang disebut sebagai reseptor. Dia mengenali dan mengikat molekul spesifik. Contohnya reseptor hormon, yaitu reseptor insulin.
Beberapa protein integral dapat berfungsi sebagai enzim. Contoh, ketika kita mempelajari fosforilasi oksidatif, ada 4 jenis protein integral yang berfungsi sebagai enzim untuk menghasilkan energi. Glikoprotein dan glikolipid di membran sel sering merupakan penanda atau identitas dari sel. Berikutnya kita belajar tentang sitoplasma atau sitosol, yaitu media cairan yang kental di dalam membran sel yang tidak ditempati oleh nukleus. Sitosol biasanya terdiri dari 75-90%-nya adalah air. Kandungan lainnya seperti ion, glukosa, asam amino, asam lemak, protein, lipid, ATP, dan produk limbah lainnya. Sitosol digunakan sebagai banyak reaksi kimia di dalam sel. Organela yang penting yang berada di dalam sitoplasma yaitu nukleus, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, lisosom, dan peroksisom. Nukleus adalah organela yang mempunyai membran berisi DNA maupun RNA. Nukleus ini mempunyai pori-pori yang berguna sebagai transportasi seluler yang berlangsung dua arah, yaitu keluar ataupun masuk ke dalam nukleus. Protein yang berfungsi sebagai importer disebut sebagai importin, sedangkan protein yang berfungsi untuk mengeluarkan disebut eksportin. Bentuk nukleus biasanya adalah bulat atau lonjong, tergantung dari jenis selnya. Beberapa sel tubuh memiliki nukleus tunggal seperti sel epitel di usus halus. Beberapa yang lain memiliki banyak nukleus, contohnya adalah polimorfonuklear, itu adalah sel limfosit. Ada juga yang ketika matur tidak mempunyai nukleus lagi, yaitu contohnya adalah sel darah merah. Ini adalah gambaran dari nukleus. Di dalam nukleus terdapat inti yang disebut sebagai nukleolus. Nukleus mempunyai nuclear envelope atau membran nukleus tadi, juga mempunyai porus atau nuclear pore. Di dalam nukleus terdapat gen. Gen ini akan tersusun sepanjang kromosom. Fungsi dari gen dan kromosom ini mengendalikan seluruh aktivitas seluler. Contoh, gen kita memiliki rambut hitam, maka keturunannya akan memiliki rambut yang hitam. Lima komponen utama dari nukleus, yaitu membran nukleusnya, berfungsi sebagai transportasi. Nukleolus ini adalah tempat dari RNA. Ada nukleoplasma, yaitu cairan di sekitar membran nukleus hingga nukleolus. Kromosom, yaitu molekul DNA dan semua protein yang melekat pada DNA.
serta kromatin, yaitu semua molekul DNA dan protein yang terikat di dalam nukleus. Fungsi nukleus yaitu dapat mengontrol struktur seluler, mengarahkan aktivitas seluler, dan menghasilkan ribosom di dalam nukleolus. Sampai kita untuk mempelajari tentang retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah sebuah sistem membranosa yang sangat besar membentuk kantung-kantung atau tubulus yang lebar. Retikulum endoplasma sangat luas, berada di dalam sitoplasma di sekitar nukleus. Ini berfungsi sebagai tempat perakitan protein dan lipid. Jenis yang pertama dari retikulum endoplasma yaitu retikulum endoplasma kasar, memanjang dari sekitar nukleus, tampak kasar secara mikroskopik karena ditempeli oleh ribosom. Mengandung ribosom ini berfungsi mensintesis dan melepaskan berbagai protein baru ke dalam lumen retikulum endoplasma. Protein dapat dibentuk menjadi hormon maupun enzim. Contoh retikulum endoplasma kasar di dalam sel pankreas mampu mensintesis enzim-enzim seperti enzim amilase, enzim ptialin, enzim renin, enzim peptin yang terlibat pada proses pencernaan. Tampak gambaran rok retikulum endoplasmik. Ini adalah retikulum kasar di mana terdapat titik-titik secara mikroskop elektron karena memiliki ribosom. Tipe yang kedua adalah smooth endoplasmic reticulum atau endoplasma yang halus karena tidak memiliki ribosom. Jenis yang kedua yaitu retikulum endoplasma halus karena tidak memiliki ribosom. Jadi tidak bisa digunakan sebagai tempat sintesis protein, hanya dapat digunakan untuk sintesis asam lemak seperti steroid, estrogen, testosteron, juga untuk pengemasan karbohidrat. Di dalam sel otot, ion kalsium yang dibutuhkan untuk kontraksi otot disimpan dan dilepaskan dari bentuk retikulum endoplasma halus atau disebut sebagai retikulum sarkoplasma. Kompleks Golgi merupakan organela yang bentuk dasarnya adalah serangkaian kantung pipa yang pipih. Dapat terdiri dari 3 hingga puluhan rongga. Kantung membran ini lepas dari retikulum endoplasma, dia berenang-renang di dalam sitoplasma, seperti tumpukan roti pita. Sebagian besar sel memiliki beberapa kompleks Golgi. Kompleks Golgi lebih luas pada sel yang berfungsi menghasilkan suatu protein. Kompleks Golgi berfungsi untuk memodifikasi dan mengemas protein serta lipid. Produk dari sel dapat melewati kompleks Golgi yang digunakan sebagai transportasi seluler. Akan terbentuk tunas yang kemudian bersatu dengan
membran sel sehingga produk selnya dapat ditransportasikan. Protein yang disintesis oleh ribosom di retikulum endoplasma kasar akan ditransportasi menuju kompleks Golgi, kemudian dikemas, dimodifikasi menjadi produk akhirnya, seperti menjadi glikoprotein ataupun lipoprotein. Berikutnya, mereka akan disortir dan dimasukkan ke dalam vesikel. Beberapa protein dikeluarkan melalui proses eksositosis karena produk sel tersebut besar. Contohnya adalah hormon insulin, dikeluarkan dari sel pankreas melalui eksositosis. Ini adalah gambaran dari kompleks Golgi tanpa adanya kristal serta vesikel transport. Vesikel transport ini berada di ujung-ujung dari kompleks Golgi dan dia dapat lepas dari kompleks Golgi menuju ke membran plasma atau menuju ke organela lainnya. Jadi fungsi utama dari kompleks Golgi yaitu sebagai tempat pengemasan produk protein dari nukleus. Contohnya, proinsulin akan dikemas menjadi insulin di kompleks Golgi ini. Organela berikutnya adalah mitokondria. Kita akan banyak bersinggungan dengan mitokondria untuk materi-materi berikutnya. Fungsinya sebagai pabrik energi bagi sel untuk reaksi pembentukan ATP. Mitokondria merupakan organela yang spesial karena hanya organela ini yang mempunyai dua lapisan membran. Di dalamnya terdapat matriks mitokondria yang berisi enzim-enzim yang mengkatalis reaksi-reaksi yang banyak digunakan untuk proses fosforilasi oksidatif, yaitu katabolisme karbohidrat. Tampak di gambar membran mitokondria luar dan membran mitokondria bagian dalam. Di dalamnya ada kristal serta berisi matriks yaitu cairan. Dulu beberapa ahli biologis berpendapat bahwa mitokondria adalah bakteri yang masuk ke dalam sel namun tidak mati dan berkembang menjadi mitokondria seperti yang kita kenal saat ini. Organela yang kita kenal dengan lisosom dianggap sebagai sistem pencernaan di dalam sel, berisi hampir 60-an enzim pencernaan yang berbeda-beda. Ini merupakan tunas dari kompleks Golgi. Enzim lisosom akan membantu mendaur ulang struktur organela sel yang sudah tua atau sudah aus. Lisosom dapat melakukan autofagi, yaitu mencerna, memakan organela-organela yang sudah tua, yang sudah tidak
fungsi. Dengan cara ini, sel Hepar manusia dapat didaur ulang sekitar setengah dari isi sel setiap minggunya. Lisosom berperan dalam proses apoptosis sel, yaitu proses kematian sel secara terprogram, karena mempunyai enzim-enzim yang mendukung autolisis. Organela lainnya yang kecil seperti lisosom serupa, yaitu peroksisum. Perbedaannya, enzim-enzim di peroksisum kaya akan peroksidase, sehingga oleh sel Hepar banyak digunakan sebagai detoksifikasi toksik, alkohol, obat, dan lain sebagainya. Produk sampingan dari reaksi oksidase yaitu hidrogen peroksida, tetapi oleh peroksisum juga dapat dikatalase dengan menggunakan hidrogen peroksidase. Setelah kita mempelajari sel dan organelanya, kita berikutnya mempelajari tentang jaringan. Definisi dari jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Terdapat 4 jenis jaringan yang berbeda, yaitu jaringan epitel, ikat, otot, dan syaraf. Nyaris setiap organ memiliki 4 jenis jaringan tersebut. Jaringan epitel intinya sebagai pelapis permukaan tubuh, baik pelapis dalam maupun pelapis luar. Secara garis besar, fungsi dari jaringan epitel yaitu sebagai penyerapan, perlindungan, ekskresi, sekresi, filtrasi, dan penerimaan sensorik. Tidak semua jaringan epitel mempunyai keenam fungsi tersebut ya. Mungkin beberapa jaringan hanya memiliki 1 atau 2 fungsi saja. Contohnya jaringan epitel di kulit menyediakan lapisan pelindung saja. Jaringan epitel terikat erat ya dalam lembaran yang disebut permukaan apikal dan permukaan basal. Bagian permukaan apikal adalah yang menghadap keluar organ. Ada yang halus, ada juga yang memiliki rambut atau mikrofili. Mikrofili ini akan meningkatkan luas permukaan jaringan epitel. Contohnya adalah mikrofili di usus halus. Jaringan epitel tetap dipersarafi oleh neuron, tetapi tidak memiliki suplai darah, menerima pasokan nutrisi dan oksigen dari pembuluh darah yang terdekat. Karena perannya yang sebagai protektif, jaringan epitel sering mengalami abrasi atau kerusakan. Ini membuat kemampuan mereka regenerasi sangat cepat. Jenis-jenis dari jaringan epitel ada jaringan epitel sederhana, ada berlapis, tingkat atau stratified, juga bentuk kelenjar atau glandular.
Ini perbandingan dari tipe-tipe jenis jaringan epitel. Ada yang simple, pseudostratified, dan stratified. Jaringan epitel sederhana ini bentuknya kubus, berbentuk persegi, fungsinya spesifik yaitu sebagai sekresi dan ekskresi. Banyak ditemukan di ovarium, tubulus ginjal, dan saluran-saluran kelenjar yang lebih kecil. Contohnya yaitu kelenjar tiroid dan pankreas. Bentuk lain yaitu epitel kolomnar sederhana dapat bersilia maupun tidak bersilia. Silia ini tampak di permukaan apikalnya. Bisa untuk pergerakan cairan atau lendir. Misalnya adalah jalur-jalur sistem saraf pusat dan membantu mendorong cairan cerebrospinal. Jaringan epitel kolomnar paling sering kita temukan di saluran pencernaan dari lambung hingga ke rektum. Fungsinya bisa untuk absorpsi hingga sekresi mukus. Sering juga disebut sebagai sel goblet karena bentuknya seperti mangkuk piala. Jaringan epitel kolomnar sederhana umumnya ukurannya sama, banyak kita jumpai di lapisan sistem reproduksi pria, juga terbanyak ada di saluran pernapasan. Jaringan epitel squamosa sederhana sifatnya sangat permeabel, banyak ditemukan di alveoli paru-paru, glomerulus ginjal, jantung, dan pembuluh darah hingga ke pembuluh limfe. Jaringan epitel bertingkat karena memiliki banyak lapisan, tetapi sel-sel beregenerasi dari bawah. Fungsi utamanya sebagai perlindungan, banyak terdapat di bagian luar kulit. Jaringan epitel squamosa berlapis. Ada yang mengandung keratin, ini adalah protein berserat yang kuat. Ada juga yang non-keratin, banyak terdapat di mulut, lidah, juga saluran reproduksi seperti vagina. Gambaran dari jaringan epitel squamosa berlapis, ada bagian bawah basement membran, ini adalah lokasi dari regenerasi sel. Jaringan epitel kuboid berlapis akan kita temukan di kerongkongan, kelenjar keringat, dan uretra pria. Jaringan epitel transisional. Jadi ini adalah campuran dari banyak jaringan epitel seperti squamosa, kuboid, kolomnar. Ini akan kita temukan di kandung kemih yang dapat menahan cairan kemih yang cukup besar. Gambaran dari urinary bladder, di mana ini adalah contoh dari epitel transisional. Baik di apical surface maupun di membran surface merupakan gabungan dari beberapa epitel.
Kelenjar-kelenjar dalam tubuh kita disusun oleh epitel kelenjar, dapat berfungsi sebagai kelenjar endokrin maupun eksokrin. Bila kelenjar endokrin, maka produknya dikeluarkan secara internal saja, sedangkan endokrin bentuknya adalah hormon yang digunakan jauh di tempat lain. Kelenjar eksokrin yang berbentuk kolumnar adalah uniseluler, terdiri dari satu jenis sel tunggal, menghasilkan musim yang akan membentuk lendir. Ada kelenjar eksokrin berbentuk tubular, banyak ditemukan di sistem pencernaan seperti lambung. Perbandingan dari jaringan epitel kelenjar ada simple tubular, simple branch tubular, dan compound tubular. Kelenjar eksokrin yang berbentuk bulat juga disebut alveolar atau asinar. Contohnya adalah kelenjar minyak di kulit. Kelenjar tubuloasinar berarti terbentuk dari tubular dan asinar. Contohnya adalah kelenjar ludah. Ini perbandingan yang simple asinar, kompon asinar, dan kompon tubuloasinar. Jaringan ikat adalah jaringan yang terbanyak di tubuh manusia. Fungsinya sebagai proteksi, penguatan, isolasi, perlindungan, dan dukungan. Ikat dibagi menjadi 4 tipe, yaitu jaringan ikat rawang, jaringan tulang, dan cairan ikat khusus. Jaringan ikat sendiri dibagi menjadi longgar dan padat, sedangkan jaringan tulang rawan dibagi menjadi hialin dan elastis. Tipe jaringan ikat longgar yaitu jaringan areolar, jaringan adiposa, dan jaringan retikular. Masing-masing mempunyai ciri. Jaringan areolar banyak di kulit. Dia memberikan dukungan, elastis, dan kekuatan. Jaringan adiposa banyak terisi lemak. Jaringan retikular banyak di hati, limfa, dan kelenjar getah bening. Jaringan ikat padat mengandung lebih banyak kolagen atau serat elastis. Ada jaringan ikat reguler dengan serat kolagen yang tersusun secara paralel. Jaringan ikat padat irreguler ditemukan di ligamen dan tendon. Jaringan ikat elastis padat terdiri dari serat yang elastis. Tulang rawan mengandung jaringan serat kolagen yang kompak dan lebih kuat daripada jaringan ikat yang longgar dan padat. Kekuatan dan ketahanannya sangat mirip gel yang disebut kondroitin sulfat. 3 jenis tulang rawan yaitu hialin, elastin, dan fibrokortilago. Tulang rawan hialin banyak ditemukan di tulang rusuk dan saluran udara yaitu trachea. Tulang rawan elastis contohnya adalah telinga bagian luar, bagian daun telinga. Tulang rawan fibrokartilago contohnya adalah cakram tulang belakang. Tulang digunakan sebagai penyusun kerangka manusia, juga dapat digunakan menyimpan lemak dan sebagai tempat
Hematopoiesis yaitu tempat produksi sel darah. Sampai kita pada jaringan ikat cair atau darah, kadang disebut sebagai jaringan ikat khusus. Jaringan ikat ini terdiri dari adiposa, makrofag, sel plasma, sel emas, dan leukosit. Ini kompilasi dari berbagai jenis jaringan ikat. Areola longgar banyak di lapisan subkutan, retikular longgar banyak di hati, limfa, kelenjar getah bening, padat longgar sebagai tendon dan ligamen, padat irreguler ada di kulit, jantung, jaringan sekitar tulang, elastis padat banyak di jaringan paru-paru dan arteri. Bisa dibaca yang lainnya yaitu tentang komponen utama dan fungsinya. Jaringan konektif, ada jaringan konektif di mana selnya fibroblast, ada fibrosit, kartilago, dan tulang dengan osteoblast dan osteositnya. Jaringan otot mengandung serat otot yang panjang, diklasifikasikan 3 macam, yaitu skeletal muscle, smooth muscle, dan cardiac muscle. Fungsi ketiganya yaitu untuk kontraksi. Sifat dari otot rangka, dia dapat dikendalikan sehingga kontraksinya dapat kita atur. Sifat otot polos bersifat involuntar, yaitu tidak dapat dikendalikan. Sifat dari otot jantung tidak dapat dikendalikan, tetapi gambarannya seperti skeletal muscle. Jaringan saraf mempunyai 2 jenis, yaitu neuron dan neuroglia. Neuron adalah unit fungsional jaringan sarafnya, sedangkan neuroglia dia tidak mampu menyebarkan sinyal saraf, fungsinya untuk memelihara, melindungi, dan mendukung neuronnya. Organ adalah kumpulan dari berbagai jaringan yang dapat melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh. Contoh, di organ kulit ada berbagai jaringan, jaringan syaraf, jaringan otot, jaringan epitel, dan sebagainya. Contoh lainnya yaitu usus. Organ usus mempunyai jaringan epitelium, ototnya, jaringan ikat. Nah, gabungan-gabungan jaringan tersebut melakukan suatu fungsi yaitu mencerna makanan. Berdasarkan letaknya, organ tubuh dapat dibedakan menjadi organ luar dan organ dalam. Contohnya organ luar yang terlihat seperti hidung, mata. Organ di bagian dalam yang tidak tampak seperti lambung, jantung, paru-paru, dan lainnya. Sistem organ adalah kumpulan dari berbagai organ yang bekerja bersama.
Contohnya sistem organ pernafasan, ada hidung, tenggorokan, faring, laring, trachea, hingga paru-paru, dan berbagai jenis sistem organ yang lainnya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.